Di dunia yang penuh dengan kebisingan, hiruk-pikuk, dan interaksi sosial yang tak henti-henti, ada orang-orang yang justru memilih menyendiri. Mereka tidak takut dengan kesunyian, bahkan menemukan kedamaian di dalamnya. Banyak yang mengira menyendiri itu tanda kesepian atau kurangnya kemampuan bersosialisasi. Padahal, orang yang suka menyendiri menyimpan kekuatan dan kelebihan positif yang luar biasa. Yuk, kita kenali 8 kelebihan tersebut yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Pertama, mampu menghargai waktu sendiri. Bagi banyak orang, waktu sendiri kadang terasa sepi dan membosankan. Namun, bagi mereka yang suka menyendiri, waktu ini adalah momen emas untuk introspeksi dan recharge energi. Mereka tahu betul bagaimana memanfaatkan kesendirian untuk berpikir jernih, mengevaluasi diri, dan merencanakan langkah berikutnya tanpa gangguan. Mereka tidak terjebak dalam hiruk-pikuk dunia luar yang penuh distraksi. Sebaliknya, mereka mampu menciptakan ruang kedamaian di dalam dirinya. Hal ini membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan, karena sudah punya waktu untuk refleksi yang mendalam. Misalnya, seorang penulis terkenal bisa menulis dengan lancar karena dia memilih waktu-waktu sendiri untuk menyelami pikirannya tanpa gangguan. Begitu juga dengan mereka yang suka meditasi. Mereka menyadari bahwa kesendirian adalah kunci untuk menemukan fokus dan ketenangan. Selain itu, di era digital seperti sekarang, kemampuan memutuskan diri dari gawai dan media sosial demi menikmati waktu sendiri menjadi keunggulan tersendiri. Orang yang suka menyendiri biasanya lebih paham cara mengatur waktu dengan bijak, menghindari ketergantungan pada layar, sehingga mental dan emosinya tetap stabil. Kedua, mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Orang yang suka menyendiri biasanya terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka tidak mudah bergantung pada orang lain untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Kemandirian ini justru menjadi modal besar dalam hidup, karena membuat mereka lebih kuat secara mental dan emosional. Ketika masalah datang, mereka tidak panik atau mencari pelarian lewat bantuan instan. Sebaliknya, mereka berusaha mencari solusi dengan caranya sendiri. Misalnya, saat mengalami kesulitan belajar atau pekerjaan, mereka akan mencoba berbagai cara dan bertahan sampai menemukan jalan keluarnya. Kemandirian juga membawa rasa percaya diri yang lebih besar. Mereka tahu bahwa mereka mampu berdiri tegak tanpa harus terus-menerus menunggu orang lain. Ini menjadi kekuatan yang bikin mereka dihormati dan dipercaya oleh lingkungan sekitar. Contohnya, tokoh seperti Elon Musk sering menghabiskan waktu sendirian untuk fokus mengembangkan ide besarnya tanpa terlalu banyak distraksi sosial. Kemandirian dan fokus itu yang membantunya tetap produktif dan inovatif. Ketiga, punya wawasan dan pemikiran mendalam. Waktu yang banyak dihabiskan sendiri memberikan kesempatan untuk lebih banyak berpikir dan merenung. Orang yang suka menyendiri biasanya punya wawasan yang luas dan pemikiran yang mendalam, karena mereka tidak mudah terbawa arus opini publik. Mereka cenderung lebih kritis dan mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat mereka sering menjadi sumber inspirasi atau solusi inovatif di tengah kelompoknya. Misalnya, seorang ilmuwan atau filsuf yang sering menghabiskan waktu sendirian demi merenungkan fenomena alam atau kehidupan manusia, akhirnya mampu melahirkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Selain itu, mereka juga cenderung lebih kreatif karena tidak dibatasi oleh pola pikir orang lain. Kesendirian membuka ruang bebas bagi imajinasi mereka untuk berkembang. Contoh nyata lainnya adalah penulis terkenal seperti J.K. Rowling yang dikenal menyukai waktu sendiri untuk menulis dunia fantasi Harry Potter yang penuh imajinasi dan detail. Keempat, lebih fokus dan produktif. Ketika lingkungan sekitar ramai dan penuh gangguan, fokus menjadi hal yang sulit didapat. Orang yang suka menyendiri justru mampu menjaga fokusnya dengan baik karena mereka tahu bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung konsentrasi. Menyendiri memungkinkan mereka untuk bekerja atau belajar tanpa interupsi, sehingga hasilnya pun lebih maksimal. Banyak orang sukses yang mengaku bahwa mereka membutuhkan waktu sendiri untuk bisa produktif. Contohnya, para programmer atau seniman sering mencari waktu dan tempat khusus yang sepi agar bisa berkarya dengan optimal. Mereka tahu bahwa waktu sendiri adalah zona nyaman yang membuat kreativitas dan produktivitas mengalir dengan lancar. Selain itu,
Menyendiri juga bisa membantu mengurangi stres yang berasal dari interaksi sosial yang melelahkan, sehingga energi untuk bekerja jadi lebih terjaga. Kelima, menghargai kualitas, bukan kuantitas hubungan sosial. Bagi sebagian besar orang, jumlah teman dianggap sebagai ukuran popularitas. Tapi bagi mereka yang suka menyendiri, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Mereka lebih memilih punya sedikit teman dekat yang benar-benar bisa dipercaya daripada banyak kenalan yang hanya sebatas permukaan. Dengan demikian, hubungan sosial yang mereka jalani biasanya lebih bermakna, tulus, dan penuh dukungan. Mereka paham betul siapa saja yang layak dimasukkan ke dalam lingkaran kepercayaan mereka. Ini membuat mereka tidak mudah kecewa atau lelah karena drama sosial yang sering terjadi di pergaulan luas. Mereka juga cenderung lebih setia dan perhatian pada orang-orang terdekatnya. Misalnya, banyak tokoh introvert sukses yang hanya punya lingkaran kecil teman dekat, tapi mereka menjaga hubungan itu dengan sangat erat dan penuh kehangatan. Keenam, lebih sensitif dan empati. Meski menyendiri, mereka bukan orang yang cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, banyak dari mereka yang punya kepekaan tinggi terhadap perasaan orang lain. Waktu sendiri yang banyak memungkinkan mereka untuk lebih memahami diri sendiri. Dan dari situ, tumbuh rasa empati yang dalam terhadap orang lain. Orang yang sensitif ini mampu membaca situasi dan perasaan sekitar dengan baik, sehingga sering jadi tempat curhat atau penengah konflik. Mereka tahu bagaimana menjaga perasaan orang lain karena mereka juga menghargai perasaan diri sendiri. Empati ini menjadi kelebihan yang membuat mereka punya hubungan sosial yang harmonis, meskipun jumlah teman tidak banyak. Contohnya, tokoh seperti Mahatma Gandhi, yang dikenal pendiam tapi sangat peka terhadap penderitaan orang lain dan berhasil memimpin perubahan besar dengan empatinya. Ketujuh, memiliki ketenangan batin. Di tengah dunia yang penuh tekanan, orang yang suka menyendiri biasanya sudah belajar menemukan ketenangan batin. Mereka tidak mudah terbawa emosi atau gelisah ketika menghadapi masalah, karena mereka sudah terbiasa mengelola perasaan sendiri. Ketenangan ini bukan berarti mereka pasif, tapi justru kekuatan dalam menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Mereka mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan tepat tanpa terburu-buru. Ketenangan batin ini juga membuat mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini negatif dari luar. Mereka punya pijakan kuat tentang siapa diri mereka dan tujuan hidupnya. Contohnya, tokoh spiritual atau meditator yang mengajarkan pentingnya ketenangan batin untuk menghadapi kerasnya dunia luar. Kedelapan, belajar mengenal diri sendiri lebih baik. Salah satu hadiah terbesar dari kesendirian adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Orang yang suka menyendiri punya waktu banyak untuk mengeksplorasi apa yang mereka sukai, nilai-nilai yang mereka pegang, dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Dengan mengenal diri sendiri, mereka bisa lebih mudah mengambil keputusan yang sesuai dengan hati nurani dan menghindari pengaruh negatif. Mereka jadi pribadi yang autentik, tidak mudah ikut-ikutan tren atau tekanan sosial. Hal ini membuat perjalanan hidup mereka terasa lebih bermakna dan penuh tujuan. Mereka bukan hanya menjalani hidup, tapi benar-benar memahami dan menikmati prosesnya. Misalnya, melalui proses refleksi diri, banyak seniman atau pemikir besar yang menemukan suara dan gaya khas mereka yang unik, yang kemudian menginspirasi banyak orang. Menyendiri bukan berarti kesepian atau lemah. Justru, di balik kesendirian itu tersimpan kekuatan luar biasa yang jarang dilihat orang. Orang yang suka menyendiri belajar banyak hal tentang diri sendiri dan dunia, punya ketenangan batin, serta kemampuan mandiri yang mengagumkan. Jadi, kalau kamu termasuk orang yang suka menyendiri, jangan ragu untuk terus menghargai waktu sendiri. Karena dari sana, kamu bisa menemukan kekuatan yang membuatmu unik dan istimewa. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video ini. Semoga cerita dan pembahasan tadi bisa memberi sudut pandang baru untuk kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjadi dirimu yang terbaik.